Nasib sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh suara rakyat, tetapi juga oleh suara pers, suara jurnalisme, bukan partai politik. Teman-teman, kita ketemu lagi mau bahas soal sesuatu yang agak gimana gitu ya, yaitu soal wajah Jokowi yang dirujak, wajah Jokowi yang diludahi, wajah Jokowi yang diapa-apain gitu ya di ruang media sosial atau di ruang media konvensional. Teman-teman, kita mau lihat dulu buku kita ini soal jurnalisme etika ini ya. Kita lihat etika, ini buku etika jurnalisme ya, prinsip-prinsip dasar ya. Jadi memuat tentang prinsip-prinsip dasar dalam konteks berjurnalisme ya, berjurnalis ya apapun namanya itu. Zulkarnain Nasution ya. Ini buku dalam negeri, teman-teman. Ada dua buku sebenarnya saya punya dalam bahasa Indonesia ini, tapi satu yang saya mau cari sebenarnya belum ketemu ya teman-teman di rak-rak buku ini. Tapi ketemu yang ini. Nah, baik saya sampaikan saja kutipannya. Posisi etika dalam jurnalisme ya dapat diibaratkan seperti kompas dan kemudian pada sebuah kapal. Ya, posisi etika dalam jurnalisme dapat diibaratkan seperti kompas dan kemudian pada sebuah kapal. Ini bukunya, silakan teman-teman akses atau cari. Baik, ketika kita berbicara tentang etika sebagai sebuah kompas dalam buku ini, mengingatkan kita pada apa yang disampaikan oleh Prof. Jim Lee, terkait dengan etika itu seperti samudra, di mana hukum itu seperti kapal dan pulau-pulau itu merupakan capaian keadilan yang ingin ditempuh ya. Nah, yang lain mengatakan seperti Frans Magnus Suseno dan juga yang lain menempatkan etika di atas hukum dan sebagainya. Saya sendiri mengambil posisi menempatkan etika itu pada in part ya, bagian terdalam dari hukum, dari apa saja yang ada ya, karena etika itu sifatnya memberi daya hidup ya, kekuatan ya, kebaikan dan sebagainya. Nah, apapun posisi teoritis dari mereka-mereka itu, saya kira punya dimensi yang baik untuk kita melihat dari berbagai macam perspektif. Kita kembali kepada persoalan wajah ya, wajah Jokowi dirujak, diludahi ya, dihina dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kritik jurnalisme negatif, jurnalisme tanpa etika yang tentu tidak dilakukan oleh semua insan pers ya. Yang paling banyak dilakukan adalah oleh jurnalis ya, yang masuk ke ranah politik dan kemudian berafiliasi pada partai-partai tertentu atau pada figur-figur tertentu. Tentu itu merusak ya. Kalau kita meminjam tesisnya Bertrand Russell, seorang filsuf, mengatakan bahwa ya seorang pemikir, seorang insan intelektual itu harus berposisi netral ya. Netral dalam pengertian tidak pada sebuah pihak tertentu yang ingin mengalahkan pihak yang lain. Karena salah satu cita-cita filsuf itu adalah mengalahkan ketidakbenaran atau kebenaran yang sifatnya semu ya, bayangan. Nah, kembali kepada persoalan itu, dalam pidato Presiden usai menandatangani Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang persoalan tanggung jawab platform digital ya, kemudian bicara hak, kebebasan hak untuk menerbitkan sesuatu dan bagaimana capaian tentang jurnalisme yang beretika. Beliau menyisipkan satu potongan kisah domestik ya, artinya cerita di dalam rumah ketika cucu Pak Jokowi mengatakan, "Mbah, kenapa wajah Mbah digambar aneh-aneh?" Ya, sekalipun Jokowi senyum dan sabar, tapi kita tahu namanya manusia itu lukanya begitu dalam ya. Saya bersimpati dengan kesabaran Pak Jokowi dan berharap publik kemudian merem untuk melakukan hal-hal yang sepertinya menghadirkan konten-konten yang sifatnya tidak lagi dikompasi oleh etika
dihidupi, dijiwai oleh etika ya. Sebab sekali lagi kita tahu bahwa kalau kita bicara dalam catatan saya itu Oscar Wilde itu mengatakan bahwa di Amerika itu pemilihan presiden itu 4 tahun sekali. Tetapi ya eksistensi jurnalisme itu adalah forever, selamanya. Jadi sebenarnya yang paling kuat untuk membentuk sebuah kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara itu etika jurnalisme ya, jurnalistik itu memegang peranan penting ya, karena dia selalu hadir siapapun presiden yang ada. Nah, di dalam catatan itu Pak Jokowi mengatakan bahwa saya sih fine-fine saja ya, everything is okay ya. Tapi saya kira kita perlu melihat kembali, mengevaluasi kinerja jurnalistik kita atau jurnalisme kita, bagaimana menghadirkan jurnalisme yang betul-betul memiliki etika dalam berkomunikasi yang sesuai atau bersesuaian dengan kepribadian bangsa kita ya, sebagai orang Timur yang sangat santun dengan hal-hal tertentu seperti itu. Nah, ketika kita melihat begini, memang pertanyaan kita di mana sebenarnya ya advokasi seperti Frans Magnius Suseno, mengapa hanya tertarik kepada Prabowo, kemudian tidak tertarik bagaimana pelecehan tentang etika yang ditujukan kepada sosok kepala negara yang menurut saya tidak kalah penting juga untuk harusnya Frans Magnius Suseno membahas tentang itu, dan juga seorang Budayan Butet dan yang lainnya perlu juga melihat sisi-sisi yang seperti itu. Ya, bagaimana menciptakan masyarakat yang berbudaya, beradab ya. Bagaimana pikiran yang dituangkan dalam komunikasi itu mencitrakan tentang jati diri kepribadian bangsa kita yang santun, yang hormat, yang ya rendah hati, menunjukkan hospitality atau keramah tamahan yang baik bagi kita semua. Nah, ini pada akhirnya menjawab sebuah kritik bagi kita bagaimana siapapun yang terlibat dalam industri konten, apakah itu industri konvensional ya, dalam ruang-ruang yang sifatnya offline atau juga online, paling tidak perlu menghadirkan itu. Kita tidak bisa misalkan menggambarkan orang, wajah orang yang beradab ya, punya hak asasi manusia, kemudian dikemas, digambar sedemikian rupa untuk berwajah seperti binatang ya, bagaimana hidung dipanjangkan ya, bagaimana seolah sedang ada algojo yang ingin memancung kepala seseorang ya, apalagi kepala negara, dan itu kemudian kita biarkan dan kemudian kita tidak singgung. Para filsuf, para budayawan, seniman mestinya juga harus melihat itu sebagai sebuah isu yang krusial ya. Nah, jangan sampai kemudian kita larut dengan sebuah kepentingan politik yang menurut saya merupakan sesuatu yang ya seringkali bicara tentang kepentingan-kepentingan kelompok dan individu tertentu ya, jauh dari sebuah cita-cita bangsa. Kita tahu bahwa politisi ya, sekalipun itu tidak semua, punya kecenderungan ketika dia bangun pagi, dia selalu berpikir tentang nasibnya. Dia berpikir tentang bagaimana tingkat elektabilitasnya. Dia berpikir bagaimana tingkat keterpilihan mereka ya, dan peluang-peluang untuk bisa mengeksploitasi semua sumber daya yang bisa dia upayakan, bahkan dia tabrak seperti itu. Sehingga dia selalu harus mengarang suatu cerita, ya, mengarang satu cerita dan terus-menerus menceritakan satu kebohongan, sebagaimana yang kemudian oleh Arnold Bennett itu mengatakan bahwa hal itu hampir mirip dengan orang yang dalam konteks jurnalisme itu bagaimana mencoba untuk menyatakan sesuatu yang dia tahu itu tidak benar, tetapi kemudian dia sampaikan itu terus-menerus ya, dengan harapan bahwa dengan disampaikan secara berkelanjutan, maka itu akan berubah menjadi sebuah kebenaran. Ya, saya kira ini sesuatu yang mengandung persoalan yang miris bagi kita semua. Nah, teman-teman, jadi ketika kita berbicara tentang etika jurnalisme ini, harapannya kan bagaimana konten-konten itu mengedukasi, ya, punya kualitas yang baik, sehingga juga mencirikan tentang kepribadian bangsa dan negara kita dalam dimensi apapun ketika kita beraktivitas, termasuk ketika kita berpolitik ya. So, teman-teman, saya kira tampilkanlah wajah jurnalisme kita sebagai jurnalisme yang bermoral, yang beretika ya, karena bagaimanapun juga Indonesia adalah masyarakat religius yang harusnya terdepan
bagi negara-negara lain untuk menunjukkan siapa kita sebagai bangsa yang beradab, ramah, dan tahu bagaimana menyuarakan suara hak asasi mereka dengan cara yang beradab. Karena ada ungkapan mengatakan, sesuatu yang benar harus diperjuangkan dengan cara yang benar. Sebab sesuatu yang benar, jika dilakukan dengan sesuatu yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar, hasilnya zong, bukan partai politik.